bisa dicapai melalui prestasi mahasiswa. Kemudian mengulang sedikit yang terkait dengan hak belajar 3 semester di luar prodi, begitu. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kompetensi lulusan baik skill dan hard skill gitu ya, sehingga lulusan kita lebih siap dalam menyongsong masa depan begitu. Kemudian kita tahu bahwa perguruan tinggi wajib memberikan fasilitas hak bagi mahasiswa untuk sukarela itu mengambil program MBKM. Kemudian juga kita tahu bahwa ada perubahan di dalam definisi SKS. Jadi bukan lagi jam belajar, tetapi merupakan jam kegiatan. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bisa dipilih dari program yang ditentukan oleh pemerintah maupun program yang disetujui oleh RI. Nah, kita tahu bahwa BKP MBKM itu ada 8+1 gitu ya, yang satu belum diluncurkan. Yang pertama adalah pertukaran pelajar yang sudah kita ketahui bersama gitu ya. Insya Allah semester depan itu ada program pertukaran pelajar PMM, kemudian magang atau praktek kerja yang sekarang sudah berjalan, baik itu IB, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan yang sekarang berjalan, yaitu kampus mengajar 3, kemudian ada penelitian riset, itu juga sudah berjalan, ada yang melalui LIPI BRIN, ada yang melalui hibah-hibah dosen, kemudian ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan wirausaha, studi proyek independen, dan membangun desa. Nah, yang membangun desa, kalau kita hubungkan jadi kan tadi Bu sudah menjelaskan bahwa untuk kegiatan PPK Ormawa itu sedikit berbeda atau banyak perbedaan dengan yang PHP 2 di sebelumnya, begitu ya. Yang jelas bahwa mungkin Bapak Ibu bisa membaca bahwa sekarang tidak lagi seleksinya di tingkat nasional langsung, tetapi seleksinya diawali dari seleksi internal, sehingga kita mengirimkan maksimal adalah subproposal sebanyak 14 proposal. Lalu kegiatannya harus dilakukan di desa yang memiliki 5 kategori gitu ya. Jadi di desa tertinggal sesuai PP nomor 63 tahun 2020 bisa dilihat di dalam lampiran pedomannya. Kemudian merevitalisasi 63 kawasan transmigrasi, kemudian juga desa kelurahan yang memiliki potensi sebagai topik, desa yang termasuk 10.000 desa tertinggal, atau desa yang menjadi wilayah binaan kampus. Nah, kalau kita melihat lokasi sasarannya, maka PPK Ormawa ini tepat ketika dikatakan sebagai pemenuhan dari BKP membangun desa, begitu ya. Jadi ada 2, ada membangun desa, ada kuliah kerja nyata tematik. Nah, ini untuk yang membangun desanya gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi bahwa di dalam pedoman akademik Universitas Jember tahun 2021-2022, di sana dinyatakan bahwa prestasi yang diperoleh mahasiswa dalam lomba dan atau kegiatan yang diselenggarakan Kemendikbud bisa diakui sebagai SKS. Ini menjadi dasar legal bagi kita untuk mengakui kegiatan-kegiatan mahasiswa atau prestasi mahasiswa diakui sebagai konversi ke SKS gitu. Nah, perhitungan SKS-nya tentu saja begitu ya, nanti ditentukan oleh koordinator program studi gitu dan berdiskusi dengan pembina Ormawa atau pembimbing, kemudian ditelaskan atau ditentukan juga jenis kegiatan dan durasinya. Nah, penting mengikuti durasinya karena ini seringkali tidak dipahami oleh mahasiswa begitu ya. Seperti kemarin ketika PKM gitu ada mahasiswa yang ingin dikonversikan sampai sekian SKS gitu ya. Yang kita harus memberikan pengertian bahwa untuk penentuan SKS itu disesuaikan dengan jenis kegiatannya dan durasinya. Jadi ada hitungan-hitungannya, tidak hanya kemudian langsung minta menjadi 20 SKS, gitu, tapi perlu diperhatikan durasinya. Itu ya, perwakilan mahasiswa mungkin bisa disampaikan kepada mahasiswa lain bahwa perhitungan SKS itu ada rumusnya. Gitu. Nah, ini adalah rumus dari perhitungan SKS ya. Konversinya dengan mata kuliah. Jadi acuannya itu adalah kesesuaian CPL, biasanya yang akan kita acu itu karena ini kan peningkatan kompetensi. Maka yang diacu itu adalah keterampilan umum dan sikap gitu ya. Jadi CPL yang itu supaya lebih lebih luas begitu karena
selain 84 SKS yang wajib ditempuh di prodi begitu, 60 SKS-nya itu kan boleh ditempuh melalui kegiatan MBKM. Nah, itu diharapkan kurikulumnya lebih fleksibel sehingga kesesuaiannya itu bukan kepada CPL pengetahuan dan keterampilan khusus tetapi kepada keterampilan umum dan sikap. Lalu yang penting yang nomor 2 adalah kesesuaian waktu kegiatan dengan SKS gitu ya. Waktu kegiatan pembelajaran dengan SKS ini mungkin adik-adik mahasiswa bisa diperhatikan ya begitu. Jadi bentuk pembelajaran tadi kan sudah ada perubahan makna SKS ya, makna SKS bukan jam belajar tetapi jam kegiatan gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktek, bengkel, kemudian perancangan, pengembangan, magang, pengabdian masyarakat itu adalah 170 menit per minggu per semester. Artinya, satu SKS itu adalah 170 menit kali 16 minggu, sekitar 2.720 menit atau 45 jam, gitu ya. Baru kita mendapatkan satu SKS. Ketika kita ingin diakui menjadi 20 SKS, gitu ya, asumsi bahwa dalam satu hari kegiatan itu 8 jam, maka 20 SKS itu bisa ditempuh dalam waktu 5,6 bulan. Melihat dari tipikal PPK yang mirip dengan PHP 2D begitu ya, maka mahasiswa bisa melakukannya sampai 1 semester. Artinya ada kemungkinan SKS-nya biasa diakui menjadi 20 SKS, tapi tentu saja ada syarat dan ketentuan berlaku begitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya menempuh kita menempuh atau mahasiswa menempuh 20 SKS melalui kegiatan PPK yang insya Allah nanti 14 subproposal itu diterima semua begitu, amin begitu. Nah, tetapi ada syaratnya. Kalau itu kemudian minta 20 SKS berarti full pelaksanaannya itu dilakukan di lokasi. Gitu ya, bukan seperti yang kemarin gitu ya, datang pergi ke lokasinya, tetapi kalau kita ingin diakui 20 SKS berarti full kegiatannya ada di tempat sana. Untuk 4 SKS-nya bisa mengambil mata kuliah secara gitu. Ya, itu kalau ingin diakui menjadi 20 SKS. Dan kita harapkan nanti mudah-mudahan bisa diakui menjadi 20 SKS, tapi itu ya konsekuensinya. Nah, ada best practice karena di dalam PPK pedoman PPKM Muhammad tidak ada yang menjelaskan secara khusus yang terkait dengan MBKM, tetapi kita bisa mengambil best practice dari kegiatan lain. Misalnya yang sudah ada itu adalah di buku pedoman PKM ya, pedoman umum PKM. Nah, di situ sudah dijelaskan begitu bahwa beberapa bidang PKM itu bisa tepat sasaran untuk beberapa IKU, kemudian ada kesetaraan SKS dengan MBKM-nya. Misalnya nih gitu ya, ada di sini salah satu kelompok mahasiswa itu lolos PKM RE-nya. RE itu kan penelitian gitu ya. Nah, berarti karena nanti akan diakui menjadi program MBKM, maka IKU sasarannya adalah IKU 2, sekaligus merupakan prestasi mahasiswa ya. Kemudian di situ juga ada aktivitas dosen begitu ya. Kemudian juga ada aktivitas praktisi begitu, maka bisa diakui menjadi IKU 2, 3 dan 5 dan seterusnya begitu. Nah, ketika mahasiswa tersebut itu lolos di tahap 1, nanti kan kalau review dari PKM itu ada tahap 1, lolos tahap 1, lalu kemudian masuk tahap 2 didanai, lalu dari danai dipilih lagi menjadi apakah lolos PIMNAS atau tidak. Nah, masing-masing punya hitungan SKS-nya begitu ya. Jadi total dari kegiatan PKM itu 10 SKS. Kenapa tidak 20 SKS? Karena PKM ini tidak full begitu ya, tidak full sampai ke 5,6 bulan gitu ya. Seperti itu sehingga logika berpikir sesuai dengan durasinya itu sampai kepada 10 SKS. Lalu ini best practice untuk mengkonversikannya dengan mata kuliah begitu. Jadi misalnya kenapa sih lolos proposal tahap 1 itu bisa diakui 1 sampai 2 SKS. Nah, asumsinya itu dia menghabiskan waktu 45 sampai 90 jam untuk menyusun proposal begitu. Jadi di situ ada keterampilan-keterampilan umum yang yang bisa kita konversikan karena ketika nyusun proposal untuk PKM kewirausahaan ini ada menganalisis pasar ya, kemudian menemukan ide bisnis,
melakukan riset pasar sesuai dengan yang ada di dalam proposal, melakukan analisis pesaing dan seterusnya begitu ya, sehingga bisa diakuin seperti itu untuk yang tahap 1. Kemudian untuk yang kalau dia lolos gitu, bulan pendanaan gitu ya, ada kita rumuskan nanti mungkin ya Bapak Ibu kita rumuskan apa saja yang dia lakukan ketika proses pelaksanaan, sehingga asumsi ketika pelaksanaan itu bisa sampai 225 jam, sehingga pengakuannya adalah 3 sampai 5 SKS. Nah, kalau lolos PIMNAS gitu ya, kita hitung lagi gitu apa yang dia lakukan pada saat PIMNAS, sehingga bisa diakui sampai 3 SKS, total 10 SKS untuk PKMK misalnya. Nah, ini bisa menjadi best practice ketika nanti mahasiswa kita atau mahasiswa lolos untuk pendanaan PPK begitu. Bagaimana cara menghitungnya, ini bisa menjadi best practice-nya begitu. Misalnya nanti mahasiswa kita tuh lolos nih di tahap penilaian awal begitu ya. Lalu di situ kita lihat jadi ada kemampuan hard skill-nya, ada kemampuan soft skill-nya gitu, karena ini kan kerjasama tim gitu ya. Ini kebetulan yang best practice-nya adalah dari PKM yang pengabdian masyarakat begitu. Jadi menyusun proposalnya itu juga kita hargain menjadi bagian dari penyusunan dari penempuhan SKS, kemudian juga ada tulisan metode pelaksanaan di situ, kemudian ada kerjasama dengan tim, ada creative thinking, pengelolaan waktu dan kepemimpinan, sehingga dari kegiatan tahap 1 ini gitu ya, berdasarkan beberapa aktivitas yang dia lakukan, maka mahasiswa atau kelompok mahasiswa bisa mendapatkan 1 sampai 2 SKS gitu. Kemudian kalau lolos nanti misalnya gitu ya, insya Allah lolos pendanaan, apa yang dilakukan, dia kan harus melakukan proses kegiatannya. Nah, itu juga sama gitu ya. Kita lihat skill yang ditempuh oleh atau diperoleh mahasiswa ketika melakukan kegiatan PPK itu apa. Soft skill-nya apa begitu. Kemudian tahapan yang dilakukan begitu sehingga muncul SKS ya. Lalu kemudian nanti insya Allah gitu ya, karena kita sudah punya best practice, kemarin mendapat 5 medali di PHP 2D, dan insya Allah nanti di PIMNAS-nya Adidaya itu kita masuk misalnya lolos, maka kemudian kita sama juga gitu ya untuk perhitungan SKS-nya. Sehingga mudah-mudahan nanti dengan perhitungan yang detail ini gitu, mahasiswa juga bisa memahami haknya, dosen juga bisa memberikan kewajibannya untuk memfasilitasi mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa memperoleh hak dalam memperoleh konversi SKS-nya gitu. Kemudian ini yang PHP 2D yang 2021 begitu ya, rekomendasinya memang maksimal sampai 10 SKS, karena itu tadi gitu ya, asumsi bahwa mahasiswa itu tidak full berada di lokasi gitu. Kemudian kegiatannya bisa offline dan bisa online. Kalau offline berarti bisa sampai 10 SKS itu berdasarkan kegiatannya. Kalau online itu maksimal 8 SKS. Itu ya, jadi dan banyak sekali kegiatan-kegiatan mahasiswa sebenarnya yang bisa dikonversi ke dalam mata kuliah dengan tentunya ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Berikutnya ini yang saya ambilkan dari SIMKA ya, itu di sini ada nilainya, ada skornya, baik untuk individu maupun kelompok. Kita lihat gitu ya yang PKM untuk membandingkan dengan yang PHP 2D gitu ya. Kalau nanti itu PIMNAS, ini di PIMNASnya ya, ada masing-masing juaorum sekian skornya begitu. Sebenarnya tadi ada ininya ya, ada yang PKM yang didanai ya. Nah, ini. Kemudian juara kalau dapat hibah PKM gitu ya, jadi pendanaan gitu nilainya 0,75 gitu. Skornya ya untuk pemeringkatan kemahasiswaan. Tapi kemudian kalau juara masing-masing ada nilainya. Begitu juga dengan yang PHP 2D begitu ya. Ketika kita menjadi pelaksana program terbaik di 20 terbaik, maka akan mendapatkan skor 25,5. Nah, ketika proposalnya itu didanai, maka akan dapat skor 5. Artinya sudah jelas bahwa kegiatan mahasiswa bisa berdampak kepada pencapaian IKU maupun bisa dikonversikan ke dalam kegiatan MBKM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit
gitu ya, tetapi ini perlu banyak diskusi begitu ya, mudah-mudahan kita bisa mencari solusi yang terbaik supaya kecapaian IKU2 yang masih jauh dari target bisa tercapai melalui program mahasiswa, baik itu targetan SKS-nya maupun target prestasinya. Mungkin itu Bu Adista, saya kembalikan waktunya ke Bu Adista. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bu Iis. Baik, selanjutnya yaitu materi kedua terkait program PPK Simbel Mawa Kemendikbud Ristek yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rohani SPMSI. Baik, Bu Rohani sampun Bu. Oke, sampun. Monggo kami persilakan Bu Rohani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Warek 1, kemudian Bapak Dekan, Wadek 1, 2, 3, kemudian di sini juga ada para kaprodi atau koprodi ya, 45 pembina Ormawa, ya, kemudian para pengurus Ormawa, dan Bapak Ibu yang ada di Task Force PPK gitu ya. PPK kalau dulu disebut PHP 2D. Di sini saya menyampaikan sedikit terkait dengan filosofi dari PPK Ormawa 2022. Barangkali sudah bisa dilihat Ibu Mbak Adista. Oke, sampun Bu. Sampun Ya. bisa terlihat di layar. Iya, ini coba saya besarkan, biasanya ada kendala teknis dengan kalau sudah dibesarkan. Apakah sudah jalan Bu? PPT-nya? Ya, tapi belum slideshow Bu. Masih PPT. Oh, berarti ada kendala Bu. Slide-nya. Maaf. Barangkali tanpa slideshow harusnya. Ya, di filosofi ini paling tidak ada dibahas terkait dengan 4 poin, yaitu latar belakang, dasar hukumnya apa, visi misi, tema dan tujuan, kemudian indikator keberhasilan dan mekanisme program gitu. Dilatar belakangi oleh bahwa program ini memang adanya di latar belakangi oleh perubahan masyarakat ya, di mana kita menuju pada masyarakat yang ditandai dengan adanya generasi Z, yaitu generasi yang kreatif, cepat, tanpa batas, kolaborasi, terkoneksi. Kemudian juga perguruan tinggi ternyata menjadi tumpuan harapan untuk membentuk sumber daya tersebut, yaitu sumber daya unggul, dan di sini manusia sebagai insan diharapkan untuk menjadi insan yang dewasa dan mampu berupa hard skill maupun soft skill-nya ya, untuk melakukan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler melalui PK Ormawa atau PPK Ormawa. Kemudian di sini adalah sebenarnya PPK Ormawa itu apa? Yaitu sebenarnya pengembangan kapasitas, yakni suatu proses yang dialami oleh individu, kelompok, organisasi, lembaga untuk meningkatkan kemampuan mereka. Supaya apa? Mereka bisa melakukan fungsi-fungsi esensial, memecahkan masalah, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan. Dan di sini harapannya juga para mahasiswa melalui Ormawa mengerti dan menangani kebutuhan pengembangan diri mereka dalam suatu lingkungan yang luas dan berkelanjutan. Nah, untuk harapan dari PPK Ormawa ini memang mengasah kemampuan mahasiswa, tentunya melalui organisasi mahasiswa, untuk bisa berpikir kritis, kreatif, mampu menyelesaikan masalah, ya, komunikatif, kolaboratif, berliterasi, teknologi informasi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan rata-rata ini terkait dengan soft skill yang harus dimiliki oleh adik-adik mahasiswa supaya mereka memiliki rasa peduli dan kontribusi pada masyarakat, dalam hal ini masyarakat desa maupun kelurahan. Kemudian yang berikutnya dasar hukumnya mulai tadi disampaikan, disinggung sedikit oleh Bu Iis, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke Kepmen Dikbud nomor 74 P 2021 tentang pengakuan, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Is, satuan kredit semester pembelajaran program Kampus Merdeka.
Lalu selain itu di tujuan utama dari program ini yaitu untuk meningkatkan kinerja PT sebenarnya dalam memperkuat kapasitas Ormawa agar menjadi organisasi kemahasiswaan yang kompeten, modern, kemudian berkarakter, dan yang terpenting juga cinta pada tanah air. Ini adalah tujuan khususnya yang terlebih adalah pada peningkatan kapasitas, kompetensi, dan menginisiasi kemajuan wilayah desa atau kelurahan di Indonesia sesuai tentu saja dengan topik-topik yang ada di PPK Ormawa yang nanti akan kami singgung. Itu ada 14 topik atau fokus gitu ya. Nah, keberhasilan PPK Ormawa ini adalah untuk meningkatnya kapasitas Ormawa, kemudian kompetensi mahasiswanya, dan yang terpenting adalah terlaksana pengabdian dan pemberdayaan dari masyarakat. Ini adalah indikatornya, tentu dilakukan melalui monitoring dan evaluasi keberhasilan, yaitu dengan mengukur capaian tujuan dan indikator keberhasilan. Kemudian yang kedua, perubahan atau perubahan yang terjadi, dan ini indikatornya adalah sebelum dan setelah program, apa yang berubah, dan endingnya pasti adalah tingkat perubahan masyarakatnya. Kemudian ini mekanisme programnya, jadi tadi sudah disinggung juga di awal oleh Bu Dewi bahwa Belmawa melakukan sosialisasi sebagaimana kita lakukan sampai nanti di akhir adalah bagaimana Belmawa nanti melakukan monitoring dan evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan program. Tadi disinggung oleh Bapak Warek 1, apa kewajiban PT, yaitu perguruan tinggi dalam hal ini UNED menyediakan fasilitasi berupa support system, pendampingan, monitoring maupun evaluasi internal dari perguruan tinggi. Selain itu ada yang membedakan P2D dengan PPK adalah adanya topik yang tadi disinggung sedikit oleh Bu Iis atau Bu Dewi tadi ya, yaitu ada 14 topik atau fokus pada proposal yang nanti akan dibuat oleh adik-adik yang tergabung dalam Ormawa gitu ya. Yang pertama adalah sociopreneur. Sociopreneur itu apa? Yaitu diharapkan adik-adik nanti bisa mengorganisasi baik SDA maupun SDM untuk pengembangan bisnis, dan karena pemberdayaan kata kuncinya adalah tidak boleh dilakukan oleh adik-adik sendiri, tetapi harus melibatkan masyarakat gitu ya. Kemudian di indikatornya adalah dihasilkan sociopreneur itu minimal 5 dan minimal 1 kelompok sociopreneur yang baru gitu ya. Kemudian terlatihnya pelaku sociopreneur lama jika di desa yang dilakukan program itu adalah ada gitu ya. Dan tentunya terakhir adalah peningkatan pendapatan. Lokasinya di mana? Minimal di rata-rata setiap fokus ini adalah minimal 2 RW dan biasanya adalah wilayah 1 desa atau kelurahan. Sasarannya siapa? Yaitu pelaku usaha lama, itu 10 orang dan 2 kelompok, serta anggota masyarakat yang berpotensi menjadi sociopreneur yang baru. Itu adalah yang pertama. Kemudian fokus yang kedua terkait dengan subproposal, nanti yang diajukan oleh Ormawa, yaitu pertanian di masa depan. Di sini diharapkan bahwa Ormawa bisa membantu merancang ide pertanian modern masa depan dan mengimplementasikan berbasis tentu saja pada kemampuan dan daya dukung masyarakat yang dimiliki atau masyarakat lokal gitu ya. Nah, rancangan desain pertanian modern yang dimaksud itu adalah bisa teknik budidayanya, kemudian panennya, pasca panen, pemasaran maupun mencakup semua aspek itu. Kalau teman-teman di agribis berarti subsistem dari hulu sampai hilirnya gitu ya. Kemudian indikatornya apa? Minimal ada 1 ide baru yang terbentuk di masyarakat, kemudian minimal ada 1 teknologi baru yang tepat guna pertanian modern masa depan ini diterapkan di masyarakat, dan minimal
satu rekomendasi perbaikan, ide dari hasil evaluasi penerapannya, dan minimal ada di satu kelompok petani yang ini beranggotakan 20 sampai 25 orang atau disesuaikan dengan kondisi setempat ya, di mana program itu mau dilakukan. Ini sama tadi dengan sociopreneur, itu lokasinya minimal 2 RW dan minimal sasarannya itu satu kelompok tani. Nah, satu kelompok tani ditentukan ini adalah 20 sampai 25 atau bisa saja tergantung pada kondisi lokal di mana adik-adik melakukan programnya. Kemudian yang ketiga adalah fokusnya bisa saja sub proposal nanti adalah topiknya sekolah perempuan. Di sini diharapkan ada peran Ormawa itu bisa melakukan apa, yaitu upaya peningkatan kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan non-formal, desain proses pembelajaran non-formal, baik dari sisi kurikulum maupun rencana kegiatannya. Tujuannya apa? Yaitu supaya bisa melakukan pembelajaran yang disusun berdasarkan masalah yang dihadapi perempuan gitu. Ini adalah cakupannya sama, kemudian sasarannya adalah kaum perempuan usia produktif, usia 15 sampai 45 tahun. Dan indikatornya di sini ada 4, satu diantaranya, yang keempat adalah action plan, kelompok belajar direncanakan sampai 2 tahun ke depan. Yang berikutnya atau yang keempat adalah terkait dengan desa atau kelurahan digital. Jadi terkait desa atau kelurahan ini ada desa atau kelurahan digital, kemudian ada desa atau kelurahan sehat, desa atau kelurahan cerdas, desa atau kelurahan maritim, desa atau kelurahan hutan gitu ya. Nah, ini coba kita lihat sedikit, ini pernah dilakukan di Bondowoso ya terkait dengan desa atau kelurahan digital ini di pengabdian ya, di program pengabdian. Nah, ini Ormawa bisa mentransformasi manajemen pemerintahan ya, dalam hal ini desa atau kelurahan dari konvensional ke digital. Tentu saja dengan aplikasi-aplikasi yang relatif sederhana, mudah diikuti oleh desa, dan kegiatannya melalui pelatihan. Nah, lokasinya adalah di desa atau kelurahan dengan sasaran kelembagaan yang ada di desa. Dalam hal ini adalah pemerintahan desa atau kelurahan. Kemudian program yang untuk petani ya, anak-anak mudanya itu bisa, atau petani milenial kalau di Kementan, itu Sanggar Tani Muda. Di sini Ormawa bersama masyarakat bisa membuat kelembagaan petani muda sebagai pusat layanan pengembangan pertanian unggulan. Jadi petani muda atau dalam arti luas ini maksudnya adalah kelembagaan pemberdayaan petani muda yang menginisiasi kegiatan peningkatan kompetensi petani muda sendiri gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini adalah indikatornya, ada 5, lokasinya boleh ya, minimal di 2 RW, tapi biasanya di satu desa atau kelurahan. Kemudian yang disasar siapa? Yaitu kelompok usia muda minimal 30 orang dengan profesi sebagai petani, tapi boleh juga non-tani gitu ya. Kemudian yang topik berikutnya atau topik ke-5 itu konservasi tanaman obat. Di situ Ormawa bisa mendesain kawasan konservasi tanaman obat, bisa untuk memetakan potensinya, kawasannya, kemudian kelompok-kelompok konservasinya gitu ya, sekaligus melakukan konservasi sendiri terkait dengan budidaya, pengolahan, pemasaran, maupun bisa juga menjadi pusat edukasi tanaman obat. Nah, di sini indikatornya ada 7, wilayahnya sama, minimal 2 RW, tapi sasarannya minimal adalah satu kelompok, atau sesuai dengan kondisi di tempat ya, karena ada kelompok tani juga yang anggotanya lebih dari 25 orang. Kemudian yang tak kalah menariknya adalah fokus rumah sampah digital. Di sini Ormawa bisa membuat kelembagaan manajemen pengelolaan sampah, tentu saja karena era saat ini sehingga bisa berbasis IT, kemudian pusat edukasi sampah, pusat produksi dan distribusi, kemudian desain sistem IT-nya, yang tentu saja bisa misalnya terkoneksi dengan HP setiap warga. Nah, kemudian sebagaimana namanya ya, kalau di rumah sampah digital ini lokasinya ya satu wilayah desa. Indikatornya ada 6, kemudian sasarannya tentunya seluruh masyarakat desa.
Kemudian ada desa kelurahan sehat. Nah, di sini sebenarnya terkait dengan program-program untuk optimalisasi potensi masyarakat, terutama untuk mengatasi stunting, kemudian gizi kurang, kemudian COVID, dan sebagainya. Ini juga minimal di 2 RW gitu ya, rata-rata di desa atau kelurahan, dan minimal sasarannya masyarakat di 2 RW. Kemudian yang berikutnya adalah desa atau kelurahan cerdas. Di desa atau kelurahan cerdas ini, Ormawa bisa mendesain pengembangan peningkatan pendidikan, penguatan belajar formal secara online, kemudian bisa juga pengajaran baca tulis, kejar paket misalnya, atau pendidikan non formal lainnya gitu ya. Biasanya kalau anak-anak KKN dengan waktu KKN 45 hari, tapi kalau ini minimal harus 6 bulan ya, itu dibuat pojok-pojok literasi atau center of learning gitu ya. Nah, ini wilayahnya yang menjadi lokasi juga desa atau kelurahan, kemudian sasarannya minimal 20 sampai 30 orang per pojok literasi. Yang menarik lagi adalah fokus PPK ini adalah ada rumah inovasi. Kalau rumah inovasi itu pusat penggodokan ide-ide kreatif dan inovatif masyarakat di berbagai bidang yang digunakan untuk kemajuan wilayah secara mandiri. Jadi di sini Ormawa bisa mencari, menemukan inovasi, lalu mengorganisir implementasinya. Ini adalah sama, lokasinya minimal di 2 RW dan minimal sasarannya adalah warga masyarakat di 2 RW. Topik atau bahasan atau sub proposal yang lain itu adalah ada kampung iklim ya. Ormawa ini bisa bersama masyarakat mendesain program mandiri dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Di dalamnya ada mungkin ya banjir longsor, kemudian rob, abrasi, pengendalian penyakit terkait dengan perubahan iklim, kemudian energi terbarukan, penghijauan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan sebagainya. Itu masuk pada topik di kampung iklim. Kemudian indikatornya ada 5, salah satu atau yang namanya adalah action plan terkait dengan kelembagaan kampung iklim. Ini lokasinya adalah skopnya yaitu di desa atau kelurahan dan tentu saja sasarannya adalah seluruh masyarakat desa. Kemudian yang tak kalah menariknya adalah ada topik terkait dengan desa atau kelurahan maritim. Di sini Ormawa mendesain program pengembangan desa atau kelurahan maritim. Kemudian fokusnya pada kompetensi nelayan dan keluarganya, produktivitas ekonomi, serta kelembagaan lokal nelayan, gitu ya. Indikatornya ada 6, dan ini khusus karena programnya adalah desa atau kelurahan maritim, maka adalah desa-desa atau kelurahan yang memiliki wilayah pantai atau laut. Dan sasarannya pastinya adalah nelayan dan keluarganya, gitu ya. Yang diharapkan di sini adalah nelayan yang memiliki embrio usaha. Kemudian yang ke-13 itu adalah desa atau kelurahan hutan. Di sini harapannya adalah Ormawa bersama masyarakat bisa mendesain pengembangan desa atau kelurahan pinggiran hutan berdasarkan tentu saja adalah potensi dan kebutuhan masyarakat atau need. Di sini adalah bisa terkait sama ekonomi maupun pelestarian lingkungan, dan yang tak kalah pentingnya adalah terkait dengan kelembagaan. Di sini indikatornya ada 5 dan lokasinya sesuai dengan nama programnya adalah desa atau kelurahan yang berada di pinggir hutan atau desa atau kelurahan yang memiliki wilayah hutan. Dan sasaran yang program ini atau fokus di ini adalah masyarakat dan tokoh masyarakat. Dan terakhir adalah aktivitas lain, tapi ini menjadi pilihan Ormawa. Nah, yang fokus yang ke-14 ini memberi ruang pada Ormawa
yang tentunya memiliki fokus di luar 13 fokus yang tadi sudah saya jelaskan. Adalah bentuk aktivitas lain pilihan Ormawa yang dapat meningkatkan kapasitas. Bentuk aktivitas pilihan Ormawa tersebut harus memiliki indikator keberhasilan yang terkait dengan bisa kompetensi individu, bisa penguatan tata kelola kelembagaannya, dan endingnya adalah kesejahteraan. Nah, karena ini adalah aktivitas lain pilihan Ormawa, maka lokasinya tergantung mahasiswanya tadi gitu, atau organisasi mahasiswanya gitu ya. Nah, tadi sudah dikemukakan juga oleh Bu Iis bahwa lokasi yang diharapkan itu bisa adalah lokasi di daerah tertinggal. Di sini ada 62 kabupaten di 11 provinsi, kemudian ada 63 kawasan transmigrasi, kemudian desa atau kelurahan yang sesuai dengan topik yang dipilih tentunya, kemudian desa yang termasuk 1000 desa tertinggal, menjadi desa berkembang ya ini ya tentunya, dan 5.000 desa berkembang yang nantinya menjadi desa mandiri. Kemudian yang ini diberi keleluasaan pada kampus, yaitu boleh adik-adik memilih desa atau kelurahan binaan kampus. Dan desa atau kelurahan binaan kampus dalam hal ini adalah Universitas Jember ada 427 desa yang tersebar di 9 kabupaten. Ke-9 kabupaten itu adalah Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, Pasuruan ya, Probolinggo, Situbondo, dan ini ada desa yang jauh juga ya, Desa Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene itu di Sulawesi Selatan, dan ada satu desa yaitu Desa Paradong, Kecamatan Simpang Taritip di Bangka Barat di Bangka gitu ya. Dan itu sudah di SK-kan Bapak Rektor terkait dengan pengembangan desa binaan UNED itu yang saat ini menjadi 427 desa. Kemudian ini adalah luaran wajibnya, adalah buku pengembangan kapasitas dan soft skill tematik, ada ringkasan eksekutif, tentu saja karena saat ini video menjadi sesuatu yang bisa digunakan oleh kita ya, sehingga untuk promosi dan sebagainya, maka luaran nanti bisa berupa video yang diunggah di kanal perguruan tinggi, kemudian kanal Ormawa, bisa kanal YouTube, atau kanal lain yang bisa diakses oleh publik. Kemudian yang berikutnya adalah poster dan profil. Slide terakhir itu adalah terkait dengan luaran tambahan, nanti bisa berupa produk real atau prototype gitu ya. Kemudian artikel ilmiah tentunya, kemudian bisa juga berupa publikasi di media massa. Mungkin itu yang saya sampaikan, moga-moga kita tetap semangat di bulan Ramadan, kita ingin meningkatkan kelas. Kalau kemarin kita masuk nominate semua ya, semua kategori di PHP 2D, kemudian ini bonus menurut Pak Warek ya, mudah-mudahan nanti kita bisa tampil di Abdidaya, tidak menjadi juara 2 dan 3 lagi, tapi menjadi juara 1. Bismillah. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Adista. Terima kasih, Mbak. Matur nuwun Bu Rohani nggih. Baik, untuk materi terakhir yaitu teknis penulisan proposal dan pengajuan proposal PPK di Simbel Mawa akan disampaikan oleh Bapak Nurse Rismawan Adi Yunanto MKep. Sampun siap nggih Pak Rismawan nggih? Nggih, Bu Adis. Nggih. Oke. Monggo kami persilakan Pak. Kipas awak dhewe. Enggak usah satu juga nganyar. Tidak apa, nambah-nambah kan double. Baik, bisa saya mulai nggih Bu Adis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Prof. Slamin, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Jember, Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Pembina Ormawa, Bapak Ibu tim task force, serta seluruh pengurus Ormawa yang hari ini bisa hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi PPK tahun
2022 pada hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya nanti akan menyampaikan lebih banyak ke teknis penulisan proposal dan juga tata cara Ormawa untuk dapat melakukan upload proposal dan subproposal PPK di Single Mawa. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Samin, Bu Dewi, Bu Is, dan Bu Rohani, bahwasannya untuk tahun ini program yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat yang bisa diikuti oleh Ormawa itu hanya ada PPK. Kalau tahun lalu kita masih ada PHP 2D, P3D, dan Wira Desa. Tetapi tahun ini semuanya ditransformasi menjadi PPK. Jadi kesempatan untuk dapat mengikuti program hibah yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat itu hanya di PPK ini saja. Kemudian kalau untuk alur yang lama, tim Ormawa itu diberi kesempatan untuk dapat menyusun proposal masing-masing, kemudian dapat mengupload langsung ke portal php2d.kemdikbud.go.id. Untuk linknya yang tahun ini sama, menggunakan link ini, akan tetapi mekanismenya agak sedikit berbeda. Nah, untuk yang sekarang, penguploadan proposal itu diserahkan kepada perguruan tinggi. Jadi nanti kita akan mengenal ada dua. Yang pertama proposal utama yang akan disusun oleh tim task force dan juga pimpinan di Universitas Jember. Kemudian dilampiri oleh 14 subproposal. Nah, 14 subproposal tadi akan kami pilih dari Ormawa yang mengajukan ke kami. Kemudian nanti ada juga proses untuk melakukan review internal dari reviewer kami, sehingga akan dipilih nanti 14 proposal terbaik yang bisa kami lampirkan di proposal utama, sehingga kami bisa melakukan upload di portal php2d.kemendikbud. Ini seperti itu. Seleksi dari perguruan tinggi nanti akan melibatkan reviewer internal yang ditunjuk oleh pimpinan. Kemudian setelah dilakukan review, nanti ada proses pembinaan dan juga bimbingan teknis terkait perbaikan dari masing-masing subproposal, sehingga nanti kami ingin membuat subproposal yang sudah di-upload tadi menjadi lebih baik dan juga bisa diikutkan dalam proposal utama. Ini mungkin bagian yang agak penting, kami akan mensosialisasikan terkait timeline kegiatan yang sudah kami susun sebagai tim task force untuk kegiatan PPK di Universitas Jember tahun 2022. Hari ini kita melakukan proses sosialisasi, kemudian mulai hari ini rekan-rekan Ormawa mulai bisa menyusun proposal dan akses akan kami buka mulai minggu depan untuk mengajukan subproposal sampai tanggal 10 April 2022. Jadi ada waktu kurang lebih 10 hari untuk dapat menyusun dan melakukan upload subproposal. Subproposalnya nanti silakan rekan-rekan Ormawa bersama dosen pendamping bisa mengajukan ke kami melalui sister. Silakan, nanti akan kami buka portal untuk upload proposal PPK dari sister mahasiswa. Ya, cukup dari ketua timnya saja yang melakukan upload dengan file PDF maksimal 5 MB. Nah, setelah melakukan upload subproposal, nanti kami akan distribusikan subproposal tersebut kepada tim reviewer di tanggal 11 sampai 15 April untuk dilakukan proses review. Bagi tim yang lolos tahap administrasi dan substansi, ada beberapa penilaian yang akan kami lakukan, yaitu administratif dan juga substansi. Nanti untuk tim yang mendapatkan poin tertinggi akan kami umumkan, dan juga akan ada proses bimbingan dan juga perbaikan dari tim tersebut kurang lebih di tanggal 16 sampai 17 April. Nah, kemudian pada tanggal 18 April nanti akan kami coba selaraskan sehingga di akhir atau di minggu keempat bulan April ini kami bisa melakukan upload proposal ke Belmawa, ya, karena memang waktunya sangat
mepet, jadi kami coba manage sebaik mungkin. Portal akan ditutup di tanggal 24 April oleh Simbel Mawa. Ini untuk timeline kegiatan yang mungkin krusial untuk kita perhatikan bersama. Jadi waktunya sangat singkat, tapi saya yakin rekan-rekan Ormawa dan dengan dibantu oleh dosen pembina dan juga pembimbing serta dukungan dari Kaprodi dan juga dekan serta wakil dekan, saya yakin bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian nanti setelah ada proses seleksi dari Belmawa Pusat, maka nanti akan ditentukan tim yang lolos sampai melakukan kegiatan dan berakhir di bulan November 2022. Kemudian, apa saja yang perlu dipersiapkan dari penyusunan program pengembangan kapasitas organisasi kemahasiswaan tahun ini? Yang perlu dipersiapkan, yang pertama proposal dan subproposal. Untuk proposal, nanti tim kami dari task force yang akan mempersiapkan. Karena untuk proposal ini adalah bagian utamanya yang bisa mengantarkan subproposal untuk dapat lolos didanai. Sehingga nanti ini akan diusulkan oleh pimpinan, kemudian dilampiri oleh 14 topik program yang sudah dipilih dari hasil review internal. Nah, kemudian dari Ormawa, apa saja yang perlu dipersiapkan? Tentunya yang pertama subproposal. Subproposal, nanti silakan rekan-rekan Ormawa bisa mendownload file panduan dari PPK tadi untuk dapat dilihat apa saja persyaratan yang bisa Anda penuhi untuk dapat mengajukan subproposal. Di sini akan saya review sedikit. Subproposal itu diajukan oleh tim pelaksana, kemudian diketahui oleh ketua organisasi dan juga dosen pendamping, serta disetujui oleh wakil rektor, direktur, atau ketua bidang kemahasiswaan. Tentunya nanti ini berdasarkan level dari tim Ormawanya. Kalau level universitas, Ormawa Universitas, nanti pengesahannya ada di wakil rektor 1. Kalau misalkan di level prodi atau fakultas, untuk pengesahannya nanti sampai di wakil dekan. Nah, kemudian atau dekan, Kemudian untuk jumlah mahasiswanya sebanyak 10 sampai 15 orang yang berasal dari program sarjana minimal dari 2 angkatan yang berbeda dan atau berasal dari 2 program studi yang berbeda. Ini prasyarat selanjutnya. Kalau misalkan Ormawa yang berasal dari level universitas, saya yakin sudah memenuhi syarat ini. Asalkan nanti tolong dalam memilih tim itu memenuhi syarat minimal 2 angkatan yang berbeda. Boleh dari angkatan 2020, 21 begitu ya, atau 2019, ada 3 angkatan itu justru lebih baik. Kemudian ini ada tambahan dari sosialisasi Kemendikbud kemarin, bahwasannya untuk himpunan mahasiswa program studi atau HMP itu diminta untuk mengajak anggota yang berasal dari program studi lain yang relevan. Sehingga nanti ada 2 program studi yang tergabung dalam satu kelompok subproposal begitu. Jadi ini mungkin bisa misalkan dari prodi A itu mengajak mahasiswa dari prodi lain untuk bergabung. Kalau misalkan dia adalah berasal dari himpunan mahasiswa program studi. Kemudian ada beberapa syarat lain yang perlu diketahui seperti tidak ada pergantian anggota tim selama pelaksanaan kegiatan. Kemudian lokasi juga tidak boleh diganti setelah kegiatan tersebut disetujui, serta harus menyertakan surat pernyataan kerjasama dari masyarakat. Kemudian subproposal bisa disusun oleh tim Ormawa sesuai dengan lampiran yang sudah ada di buku panduan. Untuk total halamannya itu maksimal 15 halaman. Jadi kemarin dari tim Belmawa Pusat itu menganjurkan 10 halaman itu sudah cukup, tetapi masih ditoleransi sampai maksimal 15 halaman. Nah, untuk formatnya apa saja, saya kira nanti secara lengkap bisa dilihat pada buku panduan. Untuk layoutnya dari kertas A4 spasi 1,5 Times New Roman size-nya 12. Kemudian diharapkan untuk mengikuti format sampul muka dan halaman pengesahan yang sudah ada pada panduan.
Kemudian isinya nanti ada halaman sampul, pengesahan, daftar isi, ringkasan subproposal, dan lain-lain. Gitu. Sedikit tips untuk tim Ormawa dalam menyusun tiap bagian atau tiap sub begitu ya, dari sistematika yang sudah disusun, tolong nanti Anda highlight beberapa keyword yang dimintakan dari lampiran ini, sehingga nanti Anda bisa jelaskan dengan detail. Misalkan, ringkasan berisi potensi dan permasalahan desa, 1, kemudian 2, solusi, 3, tujuan, dan keempat, luaran. Maka per poin ini mohon dijelaskan secara detail, sehingga Anda bisa memenuhi syarat administratif dari ringkasan subproposal ini. Gitu. Kemudian ada pendahuluan, solusi permasalahan, tujuan, ini juga berisi beberapa bagian, mohon diuraikan secara jelas sesuai dengan keyword-keyword yang sudah dituliskan dalam panduan. Kemudian indikator keberhasilan program itu tergantung dari topik yang tim Ormawa pilih. Jadi Anda bisa lihat di panduan halaman 8, nanti setiap topik itu memiliki indikator keberhasilan yang berbeda-beda. Jadi mohon disesuaikan indikator keberhasilannya dengan yang ada pada tabel topik-topik yang bisa Anda pilih dari 14 topik itu. Kalau untuk topik yang ke-14, karena memang tidak dituliskan dalam panduan, maka tim diminta untuk dapat menyusun indikator keberhasilan sendiri. Seperti itu. Karena memang topik 14 ini ditujukan untuk Ormawa yang ingin melakukan kegiatan di luar 13 topik tadi. Kemarin diberikan contoh misalkan dari topik pariwisata mungkin tidak tercantum dalam 13 topik, maka nanti bisa diajukan di topik ke-14. Kemudian menjelaskan manfaat serta luaran. Nah, untuk luaran ada luaran wajib dan luaran tambahan. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Bu Rohani, untuk luaran wajib ini harus rekan-rekan tuliskan di subproposal, karena memang ini yang wajib untuk dipenuhi. Gitu. Kemudian untuk luaran tambahan, ini boleh dipilih sesuai dengan program kerja yang dilakukan. Jadi tidak harus diambil tiga-tiganya, tetapi boleh dipilih 1 atau 2. Ya, semakin banyak luaran tambahan semakin bagus. Tetapi tidak semua program kerja itu akan menghasilkan produk real atau prototype. Jadi disesuaikan dengan kemampuan tim Ormawa masing-masing. Gitu. Kemudian ini perlu saya pesankan, untuk buku pengembangan soft skill tematik, ini perlu ditulis dengan rinci ya pada saat nanti ketika Anda sudah mendapatkan pendanaan. Karena dari buku pengembangan soft skill tematik ini, rekan-rekan nanti bisa memiliki gambaran yang jelas kira-kira di desa itu mengerjakan apa saja. Dan dari buku ini nanti Kaprodi bisa menentukan kira-kira berapa bobot SKS yang bisa dikonversikan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa di lapangan. Gitu. Kemudian metode pelaksanaan, ini saya lihat agak banyak yang harus diuraikan, ada 14 poin, sehingga nanti mohon tim Ormawa yang akan mencoba menyusun, ini bisa menguraikan masing-masing dengan jelas. Ada juga jadwal kegiatan, rancangan biaya, serta lampiran. Lampiran ini mungkin yang perlu dipersiapkan dengan cepat gitu ya. Yang pertama surat pernyataan kesediaan kerjasama. Mulai hari ini silakan Ormawa mulai mencari mitra sasaran. Kemudian bagaimana caranya untuk melakukan kerjasama dengan diakhiri surat pernyataan kerjasama bisa ditandatangani. Kemudian yang kedua surat pernyataan pelaksana PPK Ormawa ya. Nanti itu ada di lampiran sehingga nanti bisa dipersiapkan. Kemudian ada juga legalitas organisasi ya, berarti SK Ormawa yang akan mengajukan. Oke. Kemudian selanjutnya terkait rancangan biaya. Di panduan sudah disampaikan bahwasannya biaya maksimum yang bisa diajukan adalah 40 juta. Dengan rincian pembelian bahan habis pakai, biaya perjalanan, dan belanja lain-lain. Mohon diperhatikan juga untuk proporsi setiap
pendanaan di masing-masing mata anggaran. Misalkan pembelian bahan habis pakai itu di sini ditentukan minimal 60%. Maka rekan-rekan Ormawa mohon untuk dapat membuat atau menyusun rencana anggaran untuk biaya habis pakai itu minimal 24 juta. Ya. Kemudian untuk biaya perjalanan di sini dituliskan maksimal 15% atau maksimal 6 juta. Kemudian untuk belanja lain-lain itu disampaikan maksimal 25% atau maksimal 10 juta. Nilai maksimal ini jangan sampai lebih. Jadi kalau 6 juta mungkin bisa di-set sampai 5.700.000 atau di bawah 6 juta gitu ya. Kalau untuk yang poin nomor 1 ini bisa lebih dari 24 juta. Nah, ini kadang yang menjadi penyebab dari salah satu subproposal kita tidak lulus untuk didanai karena tidak sesuai dengan uraian atau panduan yang sudah diberikan gitu. Jadi harus menjadi perhatian bersama dalam menyusun mata anggaran. Nah, RAB itu diharapkan dibuat secara lengkap, wajar, dan jelas. Nanti rekan-rekan bisa berkonsultasi dengan dosen pendamping masing-masing yang bisa berdiskusi bagaimana cara menyusun RAB yang jelas. Sehingga nanti apa yang Anda tuliskan dan bisa istilahnya yang akan diajukan itu sesuai dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian nanti mohon dipastikan juga ada banyak komponen yang tidak boleh digunakan. Contohnya seperti belanja modal, itu nanti tolong diperhatikan, itu tidak bisa untuk diajukan. Kemudian membiayai kegiatan lain, dipinjamkan kepada orang lain tanpa dengan alasan apapun begitu ya, kemudian disimpan di bank dalam jangka waktu yang lama, diberikan sebagai sumbangan, uang tanda terima kasih atau uang balas jasa, uang komisi dan sebagainya kepada berbagai pihak, itu juga tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian menuliskan honorarium bagi tim pelaksana, dosen pendamping atau tenaga pembantu lainnya di lapangan itu juga tidak bisa dianggarkan, serta sewa alat-alat kesekretariatan seperti laptop, kamera, sound system juga tidak bisa untuk dianggarkan. Mohon ini untuk dapat dipatuhi sehingga nanti kita bisa lolos dari segi administrasi. Kemudian, jika ada dana tambahan dari sumber lain, misalkan dari desa ingin memberikan tambahan dana atau dari perusahaan yang ada di desa itu ingin memberikan tambahan dana, maka nanti ada lampiran surat yang menyatakan ada bantuan dana tambahan dari orang lain tersebut. Kemudian di sini juga nanti kami akan berkontribusi untuk bantuan dana tambahan dari institusi, baik berupa in-cash atau in-kind, seperti yang disampaikan oleh Prof. Selamin tadi, sebesar 25% dari total anggaran yang diajukan. Ini untuk pengeluaran, saya harapkan nanti pada saat sudah mulai melakukan kegiatan atau sudah didanai, itu harus tercatat betul, sehingga arus pengeluaran uang itu bisa dilaporkan dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RAB, jangan lupa rekan-rekan tim Ormawa bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing terkait rencana anggaran, serta penggunaan dana dan juga pelaporan dana ketika kegiatannya sudah berjalan nanti. Dan kalau misalkan membutuhkan masukan terkait pengeluaran pajak bagi pembelanjaan di atas 5 juta, itu Anda bisa mendapatkan pendampingan dari staf keuangan masing-masing fakultas, sehingga nanti bisa berikan informasi terkait pembayaran pajak yang tepat itu seperti apa. Nah, kemudian terkait petunjuk penggunaan aplikasi PPK Ormawa tahun 2022, sebetulnya nanti ini yang memiliki akses adalah kami, tim task force. Akan tetapi kami nanti akan juga melibatkan tim yang lolos dari seleksi internal untuk dapat kami dampingi dalam proses penguploadan. Sehingga nanti kami bisa memantau kira-kira
proses penguploadannya sudah sesuai atau belum gitu. Jadi saling mengoreksi satu sama lain. Untuk proses penguploadannya hampir sama seperti tahun lalu, hanya saja nanti kita mengajukan proposal terlebih dahulu, proposal utama diajukan, kemudian nanti baru mulai diupload masing-masing komponen dari subproposal, dari masing-masing Ormawa yang sudah lolos dalam review internal perguruan tinggi. Jadi ini mungkin data yang kami butuhkan, mulai dari judul, topik, kemudian nama ormawanya, sampai di biaya yang dianggarkan. Kemudian juga masing-masing anggota akan diupload satu persatu. Kemudian setelah itu, ormawa mulai bisa mengupload atau bisa memantau bagaimana progres proposalnya. Apakah sudah submit? Kalau submit, ini berarti warnanya menjadi hijau. Kalau setelah proses review dari Belmawa, nanti ada proses review dari Belmawa, kemudian ini nanti kalau menjadi hijau, maka proposal tersebut akan didenai, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diupload apa saja? Yang pertama, surat keputusan legalitas organisasi, kemudian file subproposal, serta surat pernyataan kesediaan kerjasama dari mitra. Setelah Anda mengupload subproposal, nanti akan juga istilahnya ditambahkan ya dosen pembimbingnya dengan memasukkan NIDN, sehingga nanti untuk dari Belmawa menginstruksikan bahwasanya untuk menentukan dosen pembimbing itu diharapkan memilih dosen yang aktif dan terdaftar di PD Dikti, sehingga pada saat mengupload atau menambahkan dosen pendamping itu sudah bisa terlacak langsung. Oke, kemudian setelah didapatkan dosen pembimbingnya, nanti tinggal ditambahkan, kemudian setelah itu bisa diajukan subproposalnya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari teknis penyusunan proposal dan juga teknis penguploadan subproposal di Belmawa. Saya kembalikan ke Bu Adis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adiswan. Baik, selanjutnya akan ada tambahan materi ya terkait teknis di sister yang disampaikan oleh kemahasiswaan UNED ya. Monggo kepada Pak Jarkasi dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsipnya, mohon izin ya Bapak Ibu, saya hanya menjelaskan terkait teknis, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman dari UPTTIK. Jadi prinsipnya seperti pada PKM kemarin, bahwa pengajuan proposal melalui sister masing-masing mahasiswa yang sudah kami jadwalkan mulai besok sampai dengan tanggal 10 April. Jadi bagaimana cara dan teknisnya, monggo saya persilahkan Mas Haji dari teman-teman PTTI, silakan Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Jarkasi. Jadi langsung saja ya, teman-teman mahasiswa bisa login ke dalam sister. Dan nanti ada menu Simawa. Tinggal diklik menu Simawa, nanti masuk ke karya tulis. Nah, ini adalah tampilan awal dari sistem mahasiswa. Jadi belum ada data proposal karya tulis karena memang belum diajukan. Untuk mengajukan, mahasiswa dapat mengklik menu daftar proposal baru di sini. Nanti tinggal diklik. Nah, setelah itu akan muncul form pengisian. Mohon untuk diperhatikan keterangan yang ada di sini. Di sini ada keterangan data dosen pembimbing adalah dosen yang memiliki NIDN. Jadi adik-adik mahasiswa untuk memilih dosen pembimbingnya pastikan sudah punya NIDN di sisternya. Itu. Lalu mahasiswa bisa mengisikan judulnya, misal Ormawa. Lalu memilih dosen pembimbingnya siapa. Ini autocomplete. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mencari langsung, misal Tio Darmawan, tinggal dipilih. Lalu untuk filenya, file yang diupload itu ekstensinya PDF.
sesuai dengan yang disampaikan narasumber sebelumnya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa memilih file PDF yang akan diupload. Jadi tinggal dipilih saja PDF. Lalu jenis karya tulisnya dipilih yang PPK Ormawa. Nah, berikutnya silakan diisi nama anggotanya. Atau ini bisa dicari bisa pakai nama atau NIM anggotanya. 7471. Kalau sudah diisi semua lengkap, tinggal klik ajukan proposal. Wah, sorry ada yang error. Sorry. Tapi kalau bentar ya, saya search dulu. Cek dulu. Oke, jadi nanti akan sudah kita bukakan jadwalnya di sister, masing-masing mahasiswa bisa upload di sana. Jadi untuk mempermudahkan kita pengumpulan proposal pada prinsipnya. Jadi setelah proposal nanti terkumpul di sistem, segera kita distribusikan ke masing-masing reviewer. Reviewer juga akan mereview melalui sister masing-masing. Kemudian adik-adik mahasiswa atau ketua UKM bisa langsung melihat hasil review atau justifikasi apakah dia layak untuk kita kirim ke PPK ini ataukah tidak layak, dan tentunya nanti ada catatan dari masing-masing review, dan juga bisa juga nanti notifikasi perbaikan apa yang perlu diperbaiki di proposal tersebut bisa terbaca di sistem masing-masing. Itu terkait dengan bagaimana cara pengumpulan proposalnya. Jadi tidak perlu lagi membawa proposal ke kantor ataupun mengirim lewat WA ataupun mengirim lewat Google Form misalkan ya. Jadi sudah kita siapkan di sistem. Itu sekilas terkait dengan cara pengumpulan proposal. Kalau jadwal kami mengikuti dari tim task force. Saya kira itu dulu dari kami. Bapak mungkin kalau misalkan nanti ada diskusi kita siap. Matur nuwun. Monggo Bu. Baik, matur nuwun Pak Zarkasi dan Pak Eka. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak, Ibu maupun adik-adik mahasiswa pengurus Ormawa, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung atau klik raise hand atau bisa bertanya melalui chat Zoom. Monggo dipersilahkan. Kayaknya sudah siap bikin proposal itu, Bu. Dan sudah jelas sepertinya Mbak Adista. Iya. Di seluruh Semangat ya hal dari mahasiswa ya, luar biasa. Insya Allah barokah bulan Ramadan ya. Amin. Sudah ada yang raise. Sudah ada yang raise hand, Ini dari Ratih Catur Sisminingrum. Bisa langsung bertanya langsung, Pelita ini anaknya Pak Happy ini. Terima kasih Ibu. Izin bertanya, untuk siap UKM itu
boleh lebih dari satu tim atau hanya satu tim ya Bu, untuk pengajuannya? Baik, monggo Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya, apakah boleh mengikuti lebih dari satu tim atau hanya satu tim saja? Setiap Ormawa satu, Pak Rismawan. Satu, Mbak. Tapi bergabung antar Ormawa masih boleh ya. Ya Ibu, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Semangat ya Dek Ratih ya. Ya Ibu. Pak ini luar biasa prestasinya ya. Gold, semangat untuk gold. Semangat untuk gold. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bahtiar ya. Bahtiar ini dari BEM Fakultas Teknik. Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Permisi, apa suara saya terdengar ya? Ya, sudah terdengar. Oke, makasih. Izin bertanya sebelumnya, tadi kan dijelaskan kalau kegiatannya nanti ada konversi mata kuliah ya Bu. Nah, Ya. untuk konversi mata kuliahnya itu nanti sistematiknya gimana? Dan apakah dari universitas sudah menjelaskan ke setiap prodi atau belum? Soalnya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya banyak kejadian di konversi SKS ini tadi masih banyak yang rancu sehingga nilainya itu banyak yang belum muncul atau sebagainya kayak gitu Bu. Mungkin seperti itu aja. Oke, baik. Monggo Bapak Ibu. Baik, terima kasih ya Mas Bahtiar. Memang masih ada beberapa permasalahan yang terkait di konversi mata kuliah begitu, dan ini juga kemarin sudah dibahas gitu ya. Insya Allah ada proses perbaikan di dalam sistemnya sehingga nanti memudahkan untuk tim MBKM mengkonversi. Jadi kalau kemarin itu kan hanya kaprodi begitu, tapi sekarang di tiap fakultas ada Satgas MBKM sehingga nanti proses konversi itu kaprodi dibantu oleh tim atau Satgas MBKM di tingkat fakultas. Insya Allah menjadi lebih baik lagi, dan ini tim MBKM sekarang ketuanya kan Pak Kantut ya, begitu sedang menyusun pedoman konversi untuk kegiatan yang MBKM yang melalui tadi ya program kementerian untuk mahasiswa. Jadi sedang disusun, mudah-mudahan nanti bisa disosialisasikan kepada semua yang terkait ya, khususnya untuk yang di Poprodi. Jadi nanti ada khusus untuk Koprodi memang setelah Lebaran ada kegiatan yang salah satunya yang utamanya adalah yang terkait dengan sosialisasi penyamaan persepsi yang terkait dengan konversi mata kuliah, sehingga diharapkan ke depan tidak lagi terjadi begitu ya keterlambatan di dalam konversi, kemudian pengakuan SKS sesuai dengan yang seharusnya gitu ya Mas Bahtiar ya, insya Allah begitu. Bagaimana Mas Bahtiar, sudah jelas ya? Baik Bu, sudah jelas Bu. Mungkin dari kami, mungkin dari BEM juga, dari teman-teman Fakultas Teknik juga, harapannya nanti misal ada kegiatan kayak ini mungkin lebih dikoordinasikan lagi, dan harapannya juga teman-teman juga nanti juga lebih terbantu, bukan nanti malah ada kendala-kendala dan sebagainya, tapi lebih terbantu lagi. Dan ini kan dari kegiatannya kan juga baik buat membantu teman-teman biar lebih produktif lagi seperti itu. Terima kasih buat jawabannya Bu. Baik, ada yang ini ya Mas Bastian, mungkin karena Mas Bastian kan dari BEM gitu ya, jadi mungkin nanti juga sekalian diinformasikan ke teman-teman di Fakultas Teknik gitu ya, bahwa untuk pengakuan SKS gitu tuh harus logis gitu ya, yang terkait dengan jam kegiatan gitu ya. Kalau ada beberapa memang yang mahasiswa tuh numpuh SKS 20, masuk mata kuliah 20, sekaligus ber-MBKM dengan magang yang juga sama 20, kan tidak mungkin ya mahasiswa menumpuh misalnya dalam satu semester 40 SKS kan gitu ya. Jadi maksimal tetap 20 SKS gitu, 24 SKS, sorry. Jadi dari MBKM-nya 20 SKS, dari lainnya itu bisa 4 SKS gitu ya. Jadi nanti kita sama-sama nih sosialisasikannya kembali gitu ya. Untuk pengakuan konversi mata kuliah itu, saya penekanannya adalah jenis kegiatannya lalu durasinya gitu ya. Oke, matur nuwun. Baik, matur nuwun Bu Is ya pemaparannya. Selanjutnya dari Deviana, silakan Dek.
Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Apakah suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar tapi kecil. Bisa lebih mendekat dengan mikrofon, Dek? Enggak, Ibu. Apakah sudah terdengar? Sudah jelas. Silahkan. Saya izin bertanya, tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bapak Rismawan bahwasannya apabila dari kami himpunan tingkat program studi itu paling enggak kan harus dari 2 program studi yang berbeda, nggih. Nah, itu berarti dari himpunan satu itu harus kolaborasi dengan himpunan lain atau bagaimana, nggih. Sedangkan tadi itu saya sudah membaca di bagian lampiran itu ada surat pernyataan. Nah, di situ nanti yang ditulis himpunan yang satu apa kedua himpunannya, seperti itu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang menjawab Pak Rismawan, nggih. Monggo Pak Rismawan. Baik, terima kasih Mbak Deviana atas pertanyaannya. Untuk melibatkan organisasi dari prodi lain, sebetulnya tidak harus himpunan antar himpunan. Anda bisa mengajak rekan mahasiswa dari prodi lain untuk ikut. Jadi misalkan anggota tim dari Mbak Deviana ini ada 12, boleh ambil 3 orang dari prodi lain untuk menjadi anggota. Dan untuk surat legalitas ormawanya tentu dari pengusul ya. Jadi ketua pengusulnya dia berasal dari ormawa mana, maka itu yang dilampirkan legalitasnya. Tidak perlu dari dua himpunan yang dilampirkan. Syukur-syukur kalau himpunan yang kedua itu membuat juga dan anggota dari Mbak Deviana ada yang ditarik ke sana. Jadi kita bisa menyusun 2 proposal. Jadi seperti itu mungkin. Baik, sudah cukup jelas Deviana? Enggak, Ibu, sudah cukup jelas. Saya ingin bertanya sedikit lagi untuk memastikan, nggih. Berarti apabila dari program studi tersebut hanya mengajukan dari tim satu program studi saja itu tidak boleh, nggih, Pak? Harus ada keterlibatan dari anggota program studi lain, seperti itu. Ya, kalau dari panduannya menyampaikannya demikian. Namun coba nanti saya konfirmasi ke bagian Belmawa terkait hal ini. Tapi di panduannya itu jelas tertulis kalau misalkan berasal dari satu himpunan mahasiswa program studi, maka dia diminta untuk mengajak mahasiswa dari prodi lain untuk menjadi anggota tim. Tapi nanti kepastiannya akan saya tanyakan kembali terkait hal itu, nanti akan saya infokan di grup WhatsApp ya. Nanti rekan-rekan juga ini kami infokan sekalian, kami akan membuka grup WhatsApp untuk helpdesk-nya. Nanti rekan-rekan akan bisa bergabung di link tersebut yang akan kami berikan di akhir. Nanti informasi yang masih belum jelas di luar dari topik dari kegiatan hari ini, kita bisa lanjutkan diskusinya di grup WhatsApp. Mungkin itu Mbak Deviana dan Bu Adis. Oke, Matur nuwun. Jadi untuk informasi lebih detail selanjutnya nanti akan kami informasikan melalui WhatsApp group ya. Ada grup helpdesk nanti akan dibagikan oleh panitia. Baik, selanjutnya dari Denis Pramesti, silakan Dek. Iya, baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Di sini saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama terkait tadi dijelaskan bahwa UNED memiliki kurang lebih 400 desa binaan gitu. Nah, itu apakah nanti untuk PPK ini kita harus mengambil salah satu dari yang sudah jadi desa binaan UNED atau boleh yang lain gitu. Kemudian jika iya, dari mana kita bisa mengetahui daftar-daftar desa yang sudah menjadi desa binaan UNED? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari setiap unit sendiri bakal diambil 14 subproposal. Nah, apakah setiap subproposal itu dari satu kategori atau bisa memungkinkan satu kategori lebih dari satu subproposal maksud saya? Apakah pertanyaan saya dapat dipahami, Ibu? Ya, baik. Jadi ini terkait dengan desa binaan yang ada di UNED ya. Mungkin ini Bu Rohani, monggo Bu. Baik, terima kasih Mbak penanya tadi Mbak Denis ya.
Ya, 427 desa itu yang binaan UNED. Tetapi tidak selalu bahwa kegiatan adik-adik nanti di 427 tadi. Kan ada tadi wilayah-wilayah yang tadi yang tadi di PPT sudah Ibu sampaikan, ya. Kalau ingin tahu 427 desa itu apa, ada di SK-kan direktor. Sebenarnya awalnya tidak sampai 427 ya, tapi karena ada desa-desa yang menjadi lokasi KKN gitu ya, kita kerjasama dengan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan, kemudian di Bangka, sehingga ada tambahan 2 desa. Kalau 425 desa yang lain itu masih ada di Jawa Timur. Bisa Mbak Denis nanti diperoleh daftar desa itu. Gitu. Kalau pertanyaan kedua mungkin Mas Rismawan. Bisa diulang pertanyaannya Bu Adis atau Mbak Denis? Mbak Denis silakan diulang. Yang kedua? Jadi untuk pertanyaan yang kedua, setiap universitas akan diambil 14 subproposal. Apakah 14 subproposal itu mencakup 14 kategori? Harus mencakup 14 kategori tersebut atau bisa memungkinkan satu kategori bisa lebih dari satu subproposal? Oke, terima kasih Mbak Denis atas pertanyaannya. Dari 14 kuota yang disampaikan nanti yang akan kita ajukan itu tidak harus satu topik diwakili satu proposal. Jadi kalau misalkan nanti 14 topik tersebut yang terbaik itu ternyata dari satu topik saja, maka akan kita ajukan. Jadi nanti kita nilainya kualitas proposalnya Mbak Denis. Jadi bisa jadi dalam 14 sub proposal tadi berasal dari satu topik yang sama itu bisa. Ya, atau dari 2 atau 3 gitu ya, tergantung dari hasil penilaian reviewer internal. Kalau misalkan hasil penilaian ternyata yang nilai tertinggi 5 topik dari sosiopreneur, maka nanti akan masuk itu. Jadi nggak harus setiap topik diwakili satu subproposal. Jadi nanti kita nilainya kualitas. Itu yang Mbak Denis ya. Mungkin menambahkan sedikit, jadi sebenarnya UNED itu sudah punya ibaratnya kartu untuk masuk ya, terutama untuk Ormawa yang masuk nominasi. Itu disampaikan oleh juri pada saat pengumuman itu ya, seperti misalnya di tempat saya itu di penyuluhan itu ada Himapenta. Maka Himapenta itu sebenarnya bisa lanjut gitu ya. Kemudian juga anak bimbingnya di sini ada Bu Sri Wahyuni ya dari FKIP itu bisa juga, tetapi tetap dengan menjaga kualitas. Kalau pintu atau ruang itu sudah dibuka tapi secara kualitas tidak lolos, ya tetap tidak akan diloloskan. Jadi memang mendingan dimanfaatkan ya, diperjuangkan kuota yang ada gitu ya, atau pintu-pintu itu sebenarnya sudah ada gitu. Hanya saja ya kita tetap jaga kualitas dari proposal itu. Gitu. Mungkin itu sebagai tambahan informasi Mbak Denis. Baik Bu Rohani dan Pak Rismawan sudah sangat menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, dan sudah di-share juga oleh Bu Iis ya untuk Desa Binaan Universitas Jember tahun 2022 itu mana aja. Jadi bisa di-download di chat Zoom ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Novenza Fahri, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya terkait kuota juga, Ibu. Jadi di sini kan kemarin PHP 2D ini kan sudah terselenggara di tahun kemarin dan salah satunya di Faperta ini mendapatkan nominasi dan mendapatkan free pass untuk ke tingkat selanjutnya. Sedangkan di PPK ini juga termasuk transformasi dari PHP 2D yang saya tanyakan, apakah free pass ini sudah termasuk dari kuota 14 itu atau seperti apa ya Bu? Terima kasih Bu. Oke. Monggo Bu Rohani. Iya Mas, karena setiap Novenza Fahri, terima kasih pertanyaannya, ya termasuk 14, itu bukan 14 plus kuota itu. Jadi intinya tetap bertanding.
di level universitas dulu gitu. Karena apa? Berbeda dengan yang kemarin, sekarang yang mengajukan, kemudian proposal besar atau kalau dalam riset umbrellanya gitulah ya, itu yang buat juga universitas gitu ya. Baru kemudian sub-sub proposal atau kalau di riset umbrella berarti yang di bawah payung riset besarnya itu baru nanti adik-adik gitu, sub proposal namanya. Iya, Noven Safari, jadi harus tetap dibuat dengan standar. Nah, seringkali ide bagus, kemudian gagasan bagus, kemudian tulisan bagus, tapi sudah di awal sudah tidak memenuhi evaluasi gitu. Misalnya terkait dengan tadi disampaikan Mas Rismawan, misalnya hurufnya harus Times New Roman 12, kemudian jarak spasinya harus sekian. Nah, kalau itu sudah nggak dipenuhi, biasanya ya di tahap awal sudah gugur gitu. Jadi kelihatannya sepele hal-hal seperti itu, tetapi harus tetap diperhatikan oleh adik-adik, gitu ya. Jadi semangat Noven Safari dan teman-teman, dan tadi sudah diingatkan ya, kalau PHP 2D itu bisa antar angkatan ya, minimal 2 ya, 2018 dan 2019 tahun lalu itu, tapi dari prodi yang sama. Nah, kalau yang saat ini dari prodi yang sama atau berbeda nanti akan ditanyakan lebih lanjut, atau kolaborasi berapa ormawa, 2 gitu, nanti kepastiannya ditanyakan oleh Mas Rismawan di Belmawa. Mungkin itu infonya. Novensa, tetap semangat ya. Baik Ibu, Bu Adisa mungkin menambahkan informasi begitu ya, berdasarkan pengalaman begitu ya. Jadi mahasiswa kami juga mendapatkan bypass begitu ya untuk melakukan kegiatan selanjutnya begitu. Nah, mungkin nanti Mas Rima, Pak Rismawan gitu ya, mungkin bisa ditanyakan gitu ya, apakah ada program selain PPK begitu? Karena kalau lihat dari PPK itu memang tidak ada yang terkait dengan penjelasan yang tahun lalu bisa melanjutkan di PPK begitu. Nah, kalau yang dulu yang mahasiswa kami itu kan PHP 2D-nya kemudian tidak ada juara-juaranya gitu, tapi dipilih untuk mendapatkan bebas mengikuti P3D gitu. Jadi ada program P3D dan itulah yang diikuti gitu. Bukan di PHP 2D-nya tetapi di P3D-nya yang dananya lebih besar gitu ya, beda 10 juta pada saat itu. Nah, mudah-mudahan gitu ya untuk menambah itu ada lagi program yang memang untuk membypass yang kemarin juara-juara itu gitu ya. Karena kalau dilihat dari PPK-nya gitu, perjalanan ceritanya di situ kan tetap ya ada review internal gitu, harus menyeleksi sekian begitu. Jadi kalau saya berharap itu ada program P3D-nya itu dilanjutkan gitu ya, sehingga yang bebas itu masuk ke sana walaupun tetap bisa bikin untuk yang PPK-nya gitu. Jadi bisa 2 kesempatan. Seperti masa kemarin itu kami juga 2 kesempatan. Hanya kebetulan kemarin kesalahannya tuh di desa yang sama. Nah, hal itu yang sama tidak mungkin ada 2 kegiatan. Itu makanya kemarin dari 10 proposal, 1 proposal tidak lolos itu adalah mahasiswa KMP lumba-lumba begitu ya, karena dapat yang P3D. Mungkin bisa ditanyakan ya barangkali ya itu supaya di PPK-nya itu sesuai dengan yang ada di dalam pedoman GIH. Itu hanya nambahkan informasi, matur nuwun. Ya, matur nuwun Bu Is, tambahan informasinya. Jadi mungkin akan ada kesempatan yang lain gitu ya selain PPK gitu. Tapi untuk yang saat ini kita fokusnya ke PPK Ormawa gitu. Baik, selanjutnya Pak Soleh Afifi, nggih, monggo Pak Wadek. Terima kasih Bu Adista. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan bidang 3, saya tadinya berpikiran PPK ini seperti PHP 2D gitu ya. Tapi rupanya lebih kompleks ya. Tadinya juga kami berpikiran karena tahun lalu kami begitu masuk lalu diminta dana pendamping. Tidak tahu ceritanya sebelumnya, sehingga fakultas pada saat itu agak slow respon gitu ya terhadap PHP 2D ini. Nah, ternyata sekarang alhamdulillah sudah difasilitasi oleh WS1 bahwa dana pendamping nanti akan dihandle oleh universitas. Sehingga kami dari sisi
pimpinan fakultas tentu perlu memfasilitasi proposal-proposal mana yang bergabung, prodi mana yang bergabung. Kami di Fakultas Pertanian ada 8 prodi S1, yang ini potensi bergabungnya cukup tinggi, sehingga saya tetap berharap proposal yang tahun lalu sudah menang, ada 2 ya, PHP 2D di Fakultas Pertanian itu dilanjutkan lagi dengan kegiatan dan kualitas yang lebih baik, saya berharap begitu. Sehingga Bu Rohani monggo tetap berpacu, sehingga tahun ini harapannya jangan dapat perak gitu ya, dapat gold gitu ya untuk Bu Rohani. Kemudian jumlahnya kalau bisa di Fakultas Pertanian akan lebih meningkat. Nah, tadinya juga saya berpikir setiap ormawa itu satu proposal gitu, ternyata tidak bisa, gitu. Dari hasil arahan presentasi Bapak Ibu sekalian, kami mengerti ternyata 2 angkatan, minimal 2 prodi, harus melibatkan desa, dan dapat informasi tambahan desanya jangan sama dengan yang tahun yang sebelumnya dari Bu Is, supaya ada kegiatan yang di lain desa mungkin. Okay? Nah, hal-hal yang seperti ini bagi kami butuh koordinasi di level fakultas untuk ormawa, dan proposal-proposal yang perlu diajukan, lalu grup mana, ormawa mana bergabung dengan mana, itu kami perlu koordinasi. Nah, alhamdulillah ini Bapak Ibu WD3 banyak yang bergabung, sehingga bisa menggerakkan semua komponen ormawanya untuk ikut aktif di PPK ini. Pertanyaan saya berikutnya, jika proposal ini potensinya banyak ya, kemudian mungkin kami akan butuh informasi proposal payungnya, sehingga kami bisa masuk di bagian mana dari proposal payung itu. Atau ini juga saya ingin konfirmasi, apakah proposal payung baru dibuat sesudah proposal dari kami, dari prodi-prodi dan fakultas masuk begitu. Sehingga proposal payungnya menyesuaikan dengan posisi proposal kami yang dari prodi atau fakultas. Mohon konfirmasi itu saja, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Soleh Tivi nggih. Mungkin yang terkait proposal dan subproposal Pak Rismawan, monggo Pak. Bisa ditambahkan Bu Dewi juga nanti. Oke, siap. Monggo. Oke, terima kasih Pak Afifi atas pertanyaannya. Untuk mekanisme yang sekarang memang ada proposal utama gitu Pak Afifi yang akan diusulkan didampingi oleh subproposal. Nah, isi dari proposal utama sebetulnya tidak spesifik pada satu topik tertentu. Jadi isinya itu berkaitan dengan bagaimana peran universitas dalam pembinaan keorganisasian di level universitas, di level fakultas, dan juga level prodi begitu. Jadi untuk proposal utama itu berkaitan dengan proses tadi, hanya pembinaan, kemudian juga selama ini permasalahan di kemahasiswaan seperti apa, kemudian solusi yang akan dilakukan itu seperti apa. Kemudian juga termasuk pendampingan kegiatan-kegiatan yang levelnya kementerian. Hanya sebatas gambaran umum dari peran universitas dalam pembinaan program tim ormawa di fakultas dan prodi atau di universitas. Itu saja mungkin Pak Afifi yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan oleh tim task force yang lain. Ya, mohon izin. Silakan. Okay. Ya, Bu Is, silakan Bu Is. Nanti saya. Baik, mohon maaf Bu Dewi. Saya hanya satu Pak, meralat tadi kesimpulannya Pak Afifi yang tidak boleh di desa yang sama begitu ya. Jadi sebenarnya boleh Pak di desa yang sama, asal per tahunnya bertahap gitu ya. Jadi kami juga kemarin melakukan di desa yang sama. Jadi 2020 itu di desa itu, kemudian berikutnya ngajukan di desa yang sama juga. Nah, permasalahannya adalah pada saat itu kami ada 2 hibah yang diikuti gitu.
karena adanya P3D itu di desa itu juga, karena melanjutkan yang tahun kemarin justru diminta untuk melanjutkan di desa yang sama gitu. Itu yang meralat itu gitu. Jadi khawatir saya nanti itu gitu ya. Kemudian yang terkait dengan kedua nanti mungkin juga Bu Dewi akan menambahkan begitu. Temanya sebenarnya Pak sudah ada di dalam pedoman. Tema umumnya kan udah ada gitu. Itulah yang akan kita angkat itu sesuai dengan tema yang ada di dalam pedoman. Biasanya mahasiswa akan mengambil dari sana ya, alasan-alasan pembuatan proposalnya, dan 14 tema itulah yang kita angkat. Jadi tidak ada khusus. Kalau hibah yang lain, yang hibah prodi itu pasti ada temanya. Misalnya hibah PKKM gitu ya, itu ada tema besarnya gitu, dan agak ribet bikin proposalnya karena justru lebih banyak proposal dari universitasnya dibandingkan di prodi. Tapi kalau ini enggak ya, hanya yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Aris Mawan. Jadi sekali lagi temanya ada di pedoman. Monggo Bu Dewi, mohon maaf tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Is dan matur nuwun Pak Soleh Afifi atas tadi masukannya. Jadi sebagai gambaran memang perbedaannya dengan PHB 2D yang tahun kemarin itu proposal langsung melalui teman-teman Ormawa diupload di Simbel Mawa. Nah sekarang pengajuan proposal itu melalui universitas. Jadi nanti ada proposal dan sub-proposal. Nah, sub-proposalnya tetap mengacu pada kegiatan yang akan disampaikan dan dikerjakan oleh teman-teman di desa seperti apa. Itu jelas di panduan, tidak jauh beda saya kira Bapak dengan PHB 2D yang kemarin. Jadi apa permasalahan desa, kemudian solusinya apa, nanti output yang direncanakan untuk ada apa, itu lengkap. Nah, yang sekarang kita sedang persiapkan adalah proposal dari level perguruan tinggi. Yang di situ memang kemarin kita sudah bertemu dengan Prof. Slamet dan juga dengan Mas Jarkasi selaku penanggung jawab di Ormawa UNED, bahwa nanti di proposal besar itu yang dinaungi oleh perguruan tinggi akan menceritakan bagaimanakah potensi-potensi Ormawa dalam rangka meningkatkan prestasi perguruan tinggi sekaligus juga menguraikan support sistem yang dilakukan oleh perguruan tinggi terhadap Ormawa. Itu juga diminta di proposal, termasuk di dalamnya adalah metode pembinaan untuk Ormawa yang dilaksanakan selama ini oleh perguruan tinggi dalam bentuk pelatihan soft skill dan sebagainya, yang memang mau tidak mau kemarin kita sempat berpikir gitu, kalaupun belum ada, mungkin akan kita adakan gitu ya Bu Is, webinar untuk Ormawa peningkatan capacity building dalam rangka teman-teman lebih siap turun ke masyarakat. Itu sudah kita pikirkan. Karena intinya di proposal besar yang diajukan oleh perguruan tinggi ini berisi bagaimanakah support system dari perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kapasitas teman-teman di Ormawa. Nah, sub proposal tadi tetap berbasis dari kegiatan yang nanti disampaikan ke kami di tim task force yang akan dilakukan upaya verifikasi, dan juga semoga 14 ini memang yang benar-benar terbaik untuk bisa kita jadikan dalam satu rangkaian proposal sebagaimana di buku panduan. Begitu Pak Soleh Afifi. Jadi memang nanti akan kita sampaikan di proposal itu, tapi ini menyangkut terkait dengan upaya dari perguruan tinggi dalam meningkatkan kapasitas Ormawa. Nah, kalau terkait dengan spesifikasi kegiatan itu masuk di sub proposal yang kita serahkan ke adik-adik Ormawa, dan juga mohon bimbingan dari Bapak Ibu pembina Ormawa untuk bisa mengawal juga terkait dengan hal ini. Mungkin itu, dan termasuk kenapa kami libatkan Bu Iis di sini, kami libatkan Bu Rohani dan teman-teman di jajaran pimpinan fakultas, karena sistem monitoring dan evaluasi itu juga kan bentuk monef dari prodi, dari fakultas ke adik-adik ini seperti apa, nanti kita ceritakan Bapak. Termasuk tadi ketika konferensi SKS difasilitasi, kemudian teman-teman juga diberikan misalkan webinar terkait dengan kemampuan soft skill mereka. Contoh kalau kemarin kita belajar dari teman-teman pertanian yang Bu Rohani dan Bu Yuni kemarin lolos dari fakultas memberikan capacity building berupa pelatihan pembuatan media misalkan, karena kan mereka wajib di outputnya itu ada publikasi dalam bentuk media, atau
pelatihan terkait dengan penulisan karya tulis di jurnal, karena output mereka juga salah satu kegiatan di PPK ini harapannya ada output berupa artikel di jurnal. Itu salah satu hal yang nanti kita kuatkan di proposal besar, yang mau tidak mau kita tetap menghimpun dari kemahasiswaan baik di level universitas, di fakultas maupun di prodi. Ini sedang kami koordinasikan dan juga kami pastikan juga terkait dengan support sistem dari level teman-teman di LP3M, karena konversi itu juga bagian dari hal yang dinilai. Sebagaimana teman-teman Ormawa ini diberikan fasilitas berupa konversi, Bapak, ini juga menjadi penilaian, memang luar biasa. Nggak bisa kita sendiri, tim Tasma sendiri, atau teman-teman Ormawa sendiri untuk bisa menjadi juara, tapi supporting system itu sangat berpengaruh untuk kita bisa mendapatkan nilai terbaik. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Matur nuwun. Nggih, Bu Dewi. Saya kembalikan ke Bu. Nggih, tambahan komen sedikit nggih terkait dengan Ibu Dewi. Berkaitan dengan monitoring evaluasi, mungkin kita dalam bayangan saya nggih di Fakultas Pertanian itu nanti juga akan melibatkan lembaga yang selama ini sudah kita bangun bersama-sama, yaitu GPM dan UPM. Nah, sekalian nanti mohon dari atas ke bawah itu supaya diseragamkan, sehingga posisi di proposal juga di level universitas juga kita akan memanfaatkan itu untuk monitoring evaluasinya, GPM, UPM, dan dari LP3M juga arahannya supaya selaras gitu, sehingga di fakultas nanti kita tinggal mengeksekusi bahwa PHP 2D atau PPK ini termasuk nanti akan ada monitoring evaluasi dari GPM dan UPM. Nah, tentu di proposal kami hal itu juga perlu disebutkan, sehingga di proposal sudah tercantum, dalam hal pelaksanaannya tinggal kita mengeksekusi. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Adisti izin mengomentari Bu Agisti. Jadi saya tadi terinspirasi dari pernyataannya Pak Alfivi begitu ya. Jadi dan memang di dalam yang dijelaskan oleh Pak Rismawan kan kita boleh melibatkan mahasiswa, bahkan harus ya melibatkan mahasiswa dari prodi lain gitu ya. Dan tadi juga waktunya kan 10 hari ya, 1 sampai 10 April misalnya. Itu kan tidak lama begitu ya. Nah, sepertinya proposal itu akan sangat baik ketika disusun oleh gabungan dari beberapa ormawa itu yang ada di fakultas. Nah, mumpung di sini ada Bapak Ibu WD3, mungkin perlu dirumuskan di tingkatan yang di fakultas begitu ya. Apakah kemudian teman-teman khususnya misalnya HMP gitu ya, bergabung begitu sehingga proposalnya berkualitas gitu daripada sendiri-sendiri begitu ya. Kemudian tinggal nanti mana yang akan mengusung, ormawa mana yang akan mengusung, mungkin itu yang perlu didiskusikan di tingkatan WD3 begitu ya. Dan kebayang kalau 400 proposal Bu Dewi begitu ya, ya seperti itu dalam waktu 10 hari biasanya mereka juga diskusi dengan pihak desanya juga membutuhkan waktu gitu. Jadi ini hanya saran gitu ya, hanya saran kepada Bapak Ibu WD3 dan pembina ormawa begitu ya. Karena memang harus melibatkan beberapa prodi begitu ya, 2 prodi yang berbeda misalnya gitu. Alangkah indah ketika gitu ya proposal itu diusung dari beberapa prodi gitu ya, sehingga kita tidak perlu berbanyak proposal tetapi sedikit namun berkualitas. Nah, memang ini memang dari sisi ormawanya juga perlu ada ini ya karena yang diusung kan namanya adalah ormawa tertentu gitu, memang harus sama duduk bersama begitu. Ini hanya usulan ya gitu. Nggih, matur nuwun Bu Adisti atas waktunya. Nggih, matur nuwun Bu Is. Selanjutnya dari Windy ya, Windy Alfir, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Adista. Jadi mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Windy Alfir Rizky dari Himapenta Fakultas Pertanian. Mungkin di sini saya sedikit melanjutkan terkait tim dari PPK ini. Jadi mungkin tadi dikatakan oleh Mas Rismawan bahwa akan ditanyakan lebih lanjut kepada tim PPK, nggih Mas? Yaitu
itu seperti apa. Nah, mungkin kami dari Ormawa bisa segera diberikan kejelasan terkait hal tersebut itu segera dipastikan kapan, dikarenakan penguploadan sub proposal ini sudah tanggal 10. Kemudian yang kedua, di sini saya izin bertanya terkait pembina, Ibu. Jadi untuk pembina ini apakah ada aturan yang harus berasal dari bidang yang berhubungan? Jadi kemarin kan Himapenta itu untuk pembinanya sendiri itu Ibu Rohani. Dan apakah ada aturan bahwa pembinanya harus pembina himpunan ataukah seperti apa? Karena melihat bahwa Ibu Rohani kan sekarang cukup diincar Ibu oleh beberapa ormawa terkait karena kemarin sudah memenangkan silver medal itu. Jadi mohon kejelasannya terkait pembina. Terima kasih. Bu Rohani diincar, Bu Rohani diincar. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang bisa menjawab Bu Rohani ini. Baik, Dek Windy, terima kasih ya. Apa namanya? Kalau terkait pembina itu aturannya hanya punya NIDN, gitu. Jadi kalau misalnya pembina Ormawa saat ini kan siapa Bu Indah ya? Bu Indah itu punya NIDN atau enggak gitu ya? Nah itu syaratnya hanya itu, kalau nggak salah saya bagi. Ini bolak-balik sih kan Adi ya. Jadi agak noise gitu. Tidak ada ketentuan Mbak Windy, jadi yang pasti dosennya punya NIDN gitu. Sehingga ketika upload prasyarat memasukkan nama dosen itu dosen yang ber-NIDN gitu. Jadi nggak ada ketentuan. Kemudian tadi saya mungkin menanggapi tadi Mbak Bu Iis ya, itu kan sebenarnya kalau di ketentuan itu mahasiswa sebanyak 10-15 minimal berasal dari 2 angkatan yang berbeda. Artinya sebenarnya dari prodi yang sama juga nggak apa-apa. Dan atau garis miring ya, itu minimal berasal dari 2 program studi yang berbeda. Apabila pengusul adalah himpunan program studi, maka diminta untuk mengajak program studi lain yang relevan. Contoh ketika misalnya yang diajukan itu tidak termasuk 13 yang tadi saya jelaskan tadi, mulai sosiopreneur sampai desa atau kelurahan hutan tadi ya, itu misalnya tema yang atau fokusnya ke topik yang ke-14, misalnya dicontohkan Mas Rismawan itu desa wisata, ya prodi yang terkait sama misalnya kemarin kan wisata ya di tempat saya itu yang saya dampingi itu mungkin bisa dari prodi yang punya D3 pariwisata gitu misalnya gitu ya. Oh, tapi ini sarjana ya bukan D3 ya. Sorry, mungkin prodi-prodi terkait gitu. Gitu Win. Jadi tetap semangat. Kalau bayangan saya ya, tiket itu ya inilah kementerian kan berubah ya skemanya. Kalau dulu saya diskusi dengan Bu Is itu termasuk yang lolos dari PHP 2D terus kemudian naik tingkat menjadi apa Bu? P3D ya? P3D apa tadi? P3D. Nah, sayangnya di tahun ini itu nggak ada gitu naik kelasnya itu. Sehingga tiket itu menjadi tidak berlaku atau tapi bayangan saya positifnya ya udah kita harus menyiapkan proposal dengan lebih bagus lagi gitu kualitasnya. Dan itu tadi Bu Is memberi masukan ya, oh kayaknya kalau berkolaborasi bagus juga ya gitu. Mengenakkan reviewer juga Mas Rismawan ya, tidak terlalu banyak yang kita ini tapi berkualitas gitu. Gitu Win, mudah-mudahan menjawab ya. Ya, tambahan Bu Rohani. Oke, monggo Oke. Pak Ustadz. Karena Windy ini juga dari prodinya Bunda Rohani, ya sudah, Windy bikin lagi ikut kelompoknya Bunda Rohani, karena Bunda Rohani ini harus bikin gitu, yang lebih bagus dari yang kemarin. Kalau bisa melibatkan beberapa prodi, ini jangan sampai nggak bikin ini Bunda Rohani, jangan sampai tidak membina, karena harapannya dari perak dapat gold gitu. Iya, Dan saingannya nanti luar untuk biasa. yang dari peternakan mungkin akan gabung dengan yang lain. Jadi yang tahun lalu sudah dapat itu harapan kami dari dekanat, pimpinan dekanat itu bikin lagi tapi dengan yang lebih baik sehingga kepastian diterimanya menjadi lebih besar. Kemudian mengajak angkatan bawahnya atau prodi yang lain yang kemarin belum berkesempatan menang, sehingga
pengalamannya itu menjadi gedok tular merata kepada yang lain. Untuk Windy koreksi, Pak Rismawan ini dosen nih, jangan dipanggil Mas. Ini Bapak dosen muda. Nggak tahu sudah dapat apa belum? Oh, itu sudah sold out Pak Afifi, anaknya sudah satu itu. Sudah ada buntutnya, cuman tampangnya ini masih Ya, terima kasih. terus ini. Ngaputan Biasa. bareng. Nggih, matur nuwun tambahannya Pak Soleh nggih, Pak Soleh Afifi nggih. Windy sudah jelas ya? Baik Ibu, sudah jelas. Terima kasih Ibu Rohani, Bapak Soleh Afifi, Pak Rismawan, mohon maaf Pak. Oke, baik. Selanjutnya ini ada raise hand Pak Kiswara Santoso, tapi apa masih bergabung nggih Pak Kiswara? Sepertinya terpental Pak ya. Oke, sepertinya terpental. Mungkin dari peserta yang lain ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan, bisa raise hand, bisa langsung bertanya. Bu Adis, mohon izin di chat ada yang masuk kayaknya Bu. Oh enggak, di chat. Baik, oh ya ini dari Bu Farida dari FKM. Untuk pedoman konversi SKS kegiatan MBKM apa juga bisa di-share untuk jadi pedoman di fakultas gitu. Mungkin Bu Iis, Bu, monggo Bu. Baik, bisa ya. Nanti akan kami share ke setiap fakultas gitu ya ketika pedoman konversi. Sebenarnya pedoman konversi sudah ada di dalam pedoman MBKM umum yang secara umum begitu ya. Nanti kalau masing-masing program MBKM biasanya ada BKP masing-masing petunjuk teknisnya, dan ini yang sedang disusun oleh Pak Tantut dan teman-teman Task Force MBKM itu adalah pedoman teknis untuk kegiatan mahasiswa begitu ya, karena semakin banyak mahasiswa yang berprestasi begitu, dan kita harus jangan sampai kemudian hal baik yang sudah dilakukan oleh mahasiswa itu kemarin terkendala dalam proses konversinya ya. Jadi mudah-mudahan dengan perbaikan sistem begitu bisa memotivasi mahasiswa untuk lebih berprestasi lagi. Insya Allah Bu Farida. Oke, matur nuwun Bu Iis. Monggo yang lain kalau mau bertanya masih ada kesempatan, bisa raise hand atau bisa bertanya secara langsung. Oke, nampaknya sudah cukup jelas nggih Bapak Ibu nggih. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Baik, mengingat keterbatasan waktu juga, kami cukupkan untuk sesi tanya jawab. Untuk link presensi telah dibagikan melalui menu chat Zoom, begitu juga untuk link materi dan link grup WhatsApp untuk helpdesk ya. Silahkan bisa diunduh di chat Zoom. Baik, semoga apa yang telah disampaikan pada sosialisasi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menumbuhkan banyak subproposal ya yang berkualitas sehingga kontribusi kita pada sesama dapat tersalurkan dengan optimal. Dan juga koordinasi dari pimpinan dan hingga ke Ormawa bisa terjalin dengan baik sehingga subproposal yang akan di-upload nanti dari Universitas Jember dapat optimal gitu kualitasnya. Akhir kata dari saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa pengurus Ormawa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemateri. Mohon maaf saya sampaikan atas segala kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.